Dengan situasi terkini pasca bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera, termasuk soal pembahasan penegakan hukum korporasi di tengah rehabilitasi pasca bencana Sumatera, telah bergabung bersama kami juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak melalui telepon. Selamat sore Pak Barita. Selamat sore Bung David. Ya, terima kasih Pak Barita sudah bersedia hadir di Sindo Sore. Dan hadir pula Pak, di sini ada pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Bang David, Mbak Barita. Ya. Selamat sore. Selamat sore Pak Hari. Ya baik, saya ke Pak Barita dulu ya. Pak, kami senang dengar kabar memang ada sanksi bagi perusahaan tambang ilegal begitu ya. Tapi ini bagaimana metodologi Satgas menghitung nilai denda 38,6 triliun rupiah ini? Ya, yang pertama tentu saja Mas David, Satgas itu bekerja dalam regulasi, peraturan hukum landasannya. Jadi penghitungan itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2024 ya. Sehingga itu juga dihitung oleh tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Karena di dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini itu ada dua batas antara. Halo Pak Barita, suara Anda terputus Pak Barita. Putus-putus. Baik, tampaknya terputus. Kami akan mencoba untuk menghubungi Pak Barita lagi. Administrasi. Pak Barita, mohon maaf Pak Barita. Pak Barita. Yang tidak bisa langkah-langkah hukum pidana. Jadi itu secara sekian bisa saya jawab landasan hasil audit ini berdasarkan standar norma dan aturan yang ada landasannya. Pak Barita, mohon maaf Pak, suara Anda agak terputus-putus Pak. Mohon maaf, suara Anda agak terputus-putus. Oke, boleh diulangi untuk landasan hukumnya saja Pak. Baik, tampaknya masih kesulitan untuk mendapatkan suara yang jelas dan juga signal yang jelas. Saya coba ke Mas Heri. Mas Heri, ya, apakah memang penerapan untuk denda administratif ini sudah memenuhi asas legalitas menurut Anda? Ya, tentunya bicara bencana Sumatera ini kita sangat emosional ya, karena kalau bencana itu kan hanya mungkin desainnya alam ya, Bang David ya. Tapi kemudian kalau kita melihat dari perjalanan pemahaman kita akan kasus ini, ternyata ada sepertinya maladministrasi ataupun hal-hal yang kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Dan itu tentu ada pengaturan hukumnya ya. Apakah kita lihat nanti dalam undang-undang kehutanan atau undang-undang lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kalau ada tambang berarti menggunakan undang-undang yang spesialis lagi, undang-undang pertambangan. Dan dalam setiap undang-undang itu ada ketentuan sanksi pidana. Tapi tentu kita tidak hanya melihat dari ketentuan sanksi pidana untuk hal yang bertanggung jawab saja ya. Tapi dalam konteks yang lain harus ada pemikiran bagaimana kemudian mengembalikan ya ekosistem tadi kepada keadaan yang semula walaupun nggak mungkin sama persis gitu. Kemudian juga hal-hal yang sudah terenggut hak hidup dari banyak orang, ribuan bahkan ratusan ribu yang terasa dampaknya begitu ya terhadap hal ini. Maka itu juga perlu difikirkan bagaimana mekanisme misalnya mengajukan gugatan, Bang David. Dalam hal ini kan biasanya kalau ini berkaitan dengan lingkungan hidup kita mengenal yang namanya gugatan class action. Jadi gugatan itu dilakukan secara berkelompok ya untuk satu kepentingan tertentu. Nah, kemudian ini bisa bekerja sama juga tadi dengan Pak juru bicara tadi ya, Pak Barita, teman-teman di Satgas PKH. Tentunya kan bicara tentang isu yang kompleks, sensitif, harus cepat penanganannya. Maka dibentuklah Satgas tadi. Maka penghitungan itu pun bisa dilakukan. Maka menurut saya juga mekanisme gugatan secara keperdataan bisa menjadi solusi alternatif ya bagi penyelesaian persoalan hukum yang mungkin muncul pasca ditemukan fakta-fakta yang mendukung dari bencana ini. Karena awalnya kan disebut bencana murni, tapi kalau kita lihat
ada fakta kayu-kayu yang seakan-akan sudah di-cutting secara proper begitu ya, dan dikerjakan dalam konteks ini adalah bukan penebangan biasa tapi terstruktur begitu, menggunakan alat dan besar secara terdampak. Menurut saya ini menjadi penting untuk kita menilai ini ada instrumen hukum yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan dan penanganan cepat pada isu banjir bandang Sumatera tersebut. Saya rasa itu ya, Bang David ya. Baik, Mas Heri. Saya kembali ke Pak Barita. Pak Barita, apakah kita sudah tersambung kembali? Pak Barita? Ya, Mas. Ya, Mas David. Ya, Pak Barita, tadi sempat terputus Pak Barita. Ya. Jadi kami tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Tetapi begini, mungkin bisa Anda berikan sedikit kepada kami, apakah memang sanksi atau denda administratif ini berdasarkan Perpres 5 2025 dan juga revisi PP 24 2021 begitu untuk untuk sanksinya. Halo. Ya, halo, lanjut Pak Barita, silakan. Iya, saya kurang lengkap tadi, bisa diulang sedikit Mas David, karena ini sinyalnya agak terputus. Oke, baik, saya akan pelan-pelan sedikit ya Pak ya, mungkin kita ada persoalan signal barangkali. Baik, untuk dasar hukumnya sendiri, sanksi yang diterapkan kepada 71 perusahaan ini apakah memang ini berdasarkan Perpres nomor 5 2025 dan revisi PP 24 2021 begitu? Pak Barita? Halo. Ya, baik. Pak Barita masih bisa mendengar suara saya? Terputus-putus, Mas. Terputus-putus ya. Baik. Begini saja, Pak. Halo. Pak, 71 perusahaan, Pak. 71 perusahaan. Halo, bisa Ya. dengar, Mas? Baik, tampaknya memang masih agak kesulitan. Saya kembali lagi ke Mas Heri ya, Mas Heri. Jika perusahaan ini kemudian 71 perusahaan ini menggugat keputusan denda ke PT UN, apa celah hukum yang mungkin mereka gunakan untuk menang? Ya, kalau tadi Perpres tadi kan 5 2005 itu kan dalam konteks dia penertiban kawasan hutan ya. Bahwa dalam hal kita bicara sumber daya alam itu biasanya memang dieksplorasi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat ya, terutama mungkin masyarakat lokal dulu. Tapi dalam hal menjaga ekosistem kan perlu ada kewajiban juga yang dilaksanakan. Nah mungkin kalau kita melihat tadi dari perspektif pertanyaan Bang David, pihak perusahaan ini merasa mereka sudah menunaikan kewajiban mereka, gitu ya, terkait dengan ada hal yang di luar dari kuasa mereka, yang kita sebut sebagai misalnya dalam konteks hukum itu sesuatu yang katakanlah seperti bencana alam, itu kan sesuatu yang tidak bisa terprediksi ya, tidak manageable lah gitu. Nah ini yang bisa mereka mungkin sampaikan, kenapa kemudian pertanggungjawabannya harus mereka yang melakukan, karena itu padahal bukan akibat dari perbuatan mereka. Nah tentu counter terhadap perspektif ini perlu dilakukan juga, bahwa ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam hal misalnya melakukan kegiatan bisnis ataupun mengeksplorasi alam tadi, itu kan harus ada batasan-batasan tertentu. Tadi kita dengar juga dari Pak Menteri ya, Pak Menteri katakan ini awalnya mungkin dilakukan katakanlah analisis dampak lingkungannya, AMDAL-nya sudah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi apakah berapa puluh tahun yang lalu itu kemudian tidak bisa meng-capture hal-hal yang terjadi di kemudian hari ya, sehingga sekali lagi kita bicara pertanggungjawaban, rasa-rasanya pihak perusahaan nggak bisa lepas tanggung jawab, karena bicara maintenance, bicara dalam operasional itu kan perlu untuk dijelaskan juga. Bukan berarti kalau mereka sudah memiliki hak, katakanlah HPH-nya, hak penguasaan hutannya, itu kan tidak kemudian berlaku secara absolut, Bang David. Ada hal-hal yang membatasi hal itu. Misalnya bagaimana mereka kemudian melestarikan juga, apa juga mereka melakukan tindakan-tindakan semacam itu. Kalau kita sebut sekarang CSR lah ya, Corporate Social Responsibility-nya terhadap pelestarian hutan, pelestarian lingkungan. Nah ini yang bisa jadi pintu masuk awal juga untuk berhadapan-hadapan dengan katakanlah dalil yang dipakai oleh teman-teman
yang memiliki katakanlah penguasaan darah hutan tadi ya, mereka tentu akan berdalil sebaliknya bahwa mereka tidak bersalah. Kalaupun bersalah, coba mana benang merahnya gitu ya, mana kausalitasnya antara yang mereka miliki dengan katakanlah bencana yang terjadi. Nah, tentunya sekali dalam hal ini perlu ahli-ahli yang memang menguasai betul isu-isu terkait dengan lingkungan hidup ya. Teman-teman di LSM itu kan pasti sudah banyak juga melakukan kajian-kajian, Bang David. Kajian-kajian ini juga mendalam data dan juga kadang terafiliasi dengan dunia internasional. Bahkan dulu ada seorang bintang film dari luar kan yang sudah pernah datang jauh hari sebelum kejadian ini dan sudah mengingatkan bahaya dari penguasaan atau pengelolaan yang tidak manageable tadi, yang tidak merahasiakan. Yang Harrison Ford itu ya. Dan itu kalau kita lihat dari alur ceritanya itu kan gampang sekali dari atas, dia kalau nggak salah naik helikopter begitu kan melihat dari bawah kelihatan sekali. Banyak hal-hal yang kemudian menjadi tanda tanya besar bagaimana kemudian penguasaan hutan itu mungkin dilakukan secara ugal-ugalan. Nah ini tanggung jawab sekali lagi Bang David. Kalau namanya lempar tanggung jawab pasti akan dilakukan oleh semua orang ya. Kalau dia bersalah pasti dia mencoba melempar kesalahannya pada orang lain. Kalau bisa dia tidak bersalah, itu sah-sah saja dan biasa saja. Tapi dalam hal ini teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup harus satu langkah lebih maju, ya harus berpikir, kemudian mengumpulkan bukti dan yang pasti akibatnya sudah timbul, ya bahkan nyawa itu tidak bisa diganti dengan uang berapapun. Akibatnya sudah ada ya, jadi sudah makan korban. Jadi istilahnya kalau aksi pembunuhan itu korbannya sudah ada ya, ini pelakunya harus dapat ini. Nah, saya kembali ke Pak Barita. Pak Barita. Halo ya Pak. Pak silakan Pak. Apakah? Tadi terputus ya. Betul Pak, terputus. Jadi Satgas ini bekerja, di dalamnya kan ada 12 kementerian lembaga. Dari mulai kehutanan, ATR, BPN, kepolisian, TNI, dan di situ ada kejaksaan, dan yang tidak kalah pentingnya itu ada BPKP dan Badan Informasi Geospasial. Jadi cara penghitungan denda administratif itu sudah diatur berdasarkan regulasi, baik yang diatur dalam undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan, undang-undang terkait, maupun secara khusus yang diatur di dalam denda administratif yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif. Jadi landasannya jelas dan hitungannya dilakukan oleh auditor, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Mas David. Baik, apakah ada perusahaan yang telah menolak membayar dendanya? Ada yang sampai sekarang yang belum hadir pada waktu jadwal penagihan ya. Tetapi sekali lagi belum hadir itu kita akan Satgas melakukan pemanggilan berikutnya dan memberi tenggang waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Sebab ini tidak berkaitan denda administratif ini dengan bencana yang baru kemarin. Itu di dua persoalan yang berbeda. Khusus mengenai bencana yang kemarin itu sedang dilakukan penyidikan investigasi tentang pertanggungjawaban hukumnya. Tapi denda administratif yang sekarang sedang dikerjakan oleh Satgas itu adalah berkaitan dengan penguasaan lahan secara tidak sah yang sebelum terjadinya bencana ini. Jadi itu yang perlu disampaikan bahwa penghitungan ini untuk penguasaan lahan yang sebelumnya yang belum ada berkaitan dengan bencana banjir yang kemarin ini, Mas David. Baik, Pak Barita, tapi dari 71 perusahaan yang terkena sanksi, apakah ada berapa yang kemudian lokasinya ada di istilahnya itu di TKP tempat di mana kejadian banjir bandang ini? Ya, ini kan kalau untuk
berkaitan banjir bandang itu ada di 3 provinsi. Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, saat ini tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan ya sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari data fakta, kemudian melakukan simpulan dan untuk melanjutkan proses hukum bila mana diperlukan penegakan hukum ya secara pro justia kepada yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan dan penguasaan kawasan hutan. Itu sedang berproses sekarang oleh tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Mas. Nah, dari 71 perusahaan itu ada 49 PT sawit, ada 22 perusahaan PT tambang. Tapi ini tersebar di beberapa provinsi, tidak hanya yang ada di 3 provinsi yang terkena bencana kemarin. Tetapi secara khusus kalau berkaitan dengan bencana, yang kita akan melakukan penyidikan yang sudah berjalan, kita menunggu hasil dan kesimpulannya untuk melakukan proses hukum kepada para pelanggar perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, khusus untuk PT yang belum hadir, kita masih memberi waktu dan bila mana tidak kooperatif maka Satgas akan melakukan penertiban sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sebab apabila ada keberatan kita tentu membuka ruang dialog, tetapi tentu saja dasar kita adalah regulasi peraturan yang saya sebutkan tadi, Mas David. Baik, terakhir Pak, dari 71 perusahaan, ya, apakah ada perusahaan yang kemudian terafiliasi dengan pejabat publik yang sekarang masih menjabat begitu? Ya, karena ini baru kegiatan penagihan administratif sifatnya, ya tentu saja pada korporasinya, tentu itu kan. Nah, ya. Kemudian yang kedua, bila mana ditemukan ada indikasi keterkaitan ya pengelolanya dengan sebuah tanggung jawab hukum yang harus segera diproses, itu satu kesatuan dengan proses pro justisia, langkah-langkah hukum pidana yang dilakukan apabila tidak melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam regulasi yang menjadi landasan dan kewenangan Satgas, Mas David. Baik, Pak Barita dan Mas Heri, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Tapi kita berharap dan kita akan kawal terus Satgas PKH juga untuk supaya bisa memberikan keadilan juga bagi masyarakat begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, dan Mas David, salam sehat selalu. Selamat sore. Ya, salam sehat. Ya. Ya, dan pemirsa Sindo Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.